Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Suasana di pesantren Sunan Gunung Kecil hari itu benar-benar penuh dengan keriuhan yang tak biasa. Bukan karena ada tamu istimewa atau acara besar yang sedang berlangsung, melainkan karena para santri tengah menjalani bulan puasa dengan semangat yang luar biasa. Bahkan lebih semangat dari biasanya. Bagaimana tidak, bulan puasa kali ini terasa sedikit berbeda. Pada pagi hari, setelah sholat subuh yang penuh dengan khusyuk, meskipun ada beberapa santri yang tidak bisa menahan kantuk, terdengar suara dari masjid yang menggema, "Jangan lupa, Nak, puasa itu penting. Jangan cuma setengah-setengah." Suara itu datang dari Kiai Haji Arif, sang pengasuh pesantren yang terkenal dengan cara ceramahnya yang lucu tapi penuh makna. Namun, di balik suara motivasi tersebut, ada pemandangan yang tak kalah menarik di luar masjid. Para santri sedang bersiap-siap untuk menjalani hari dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka, yang biasanya terlihat serius dan khusyuk, kini tampak seperti selebriti dalam festival. Ada yang membawa tas berisi makanan lebih dari sekedar bekal sahur, ada yang sibuk menyiapkan camilan untuk berbuka, dan tak sedikit yang sudah bersiap dengan wajah penuh keyakinan untuk memulai puasa dengan penuh ikhlas, atau setidaknya mereka berusaha meyakinkan diri mereka. Cing, udah puasa kan?" tanya si Jaya kepada temannya, Ujang, yang sedang berdiri di depan kamar asrama. "Puasa puasa, Cing, tapi kan begadang juga capek, apalagi tadi malam nonton bola sampai dini hari," jawab Ujang dengan wajah penuh kebingungan. "Aduh, Ujang, itu nggak ikhlas namanya. Niat puasa harus kuat. Jangan kayak gitu." Jaya menepuk kepala temannya dengan keras. "Yah, gimana lagi, Jaya? Tadi malam gue nontonin Barcelona kalah, jadi nggak bisa tidur, stres." Ujang pun tertunduk lesu, seolah-olah dia baru saja ditinggal pacar padahal puasa baru dimulai. Di sisi lain, ada Teddy, seorang santri yang terkenal dengan kelucuannya yang gak ada matinya. Teddy adalah santri yang jika ada kesempatan untuk bercanda, pasti dia gak akan pernah menyia-nyiakannya. Hari itu dia berusaha semangat menjalani puasa dengan cara yang sangat unik. Ia mengenakan kaos bertuliskan, "Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan tawa," dan sudah mempersiapkan senjata rahasia, roti bakar isi selai kacang yang dia bawa dari rumah. Teddy tidak hanya terkenal karena kelucuannya, tetapi juga karena kreativitasnya yang selalu membuat teman-temannya tercengang. Hari itu dia berencana memberikan kejutan di jam berbuka puasa dengan pertunjukan sulap yang sudah dipersiapkan sejak semalam. Semua santri, terutama teman-temannya, tahu bahwa ketika Teddy mengatakan ada kejutan, pasti akan ada sesuatu yang absurd. Setelah selesai dengan rutinitas pagi, semua santri berkumpul di halaman pesantren. Mereka berdiri dengan rapi, menunggu instruksi dari Kiai Haji Arif. Di tengah-tengah kumpulan santri, terlihat sebuah layar besar yang sudah siap untuk menyambut acara istimewa yang telah lama direncanakan. Acara itu bukanlah kajian agama atau ceramah serius, melainkan sebuah pertunjukan kocak yang akan membuat mereka semua tertawa sampai perut sakit. Kiai Haji Arif berdiri dengan tenang di depan santri, mengenakan pakaian khas kiai lengkap dengan sorban yang tampak sedikit longgar. Di tangan kanannya tergenggam sebuah tongkat kayu yang menjadi ciri khasnya. Tentu saja, tongkat itu bukan sembarang tongkat. Itu adalah tongkat yang sudah menjadi bagian dari legendanya di pesantren. Ada yang bilang, tongkat itu memiliki kekuatan magis, bisa membuat santri yang nakal mendadak jadi rajin, atau bahkan membuatnya tertidur seketika hanya dengan satu ketukan. Kiai Haji Arif menatap santri-santri yang berdiri di depannya, lalu mengangguk-angguk pelan. "Nak, jangan lupa, puasa itu harus ikhlas.
bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi menahan hawa nafsu, katanya dengan suara tegas namun penuh humor. Semua santri langsung terdiam mendengarkan dengan serius, meskipun ada yang senyum-senyum kecil karena tahu Kiai Haji Arif pasti akan melontarkan kata-kata lucu di tengah-tengah nasihatnya. Kiai Haji Arif melanjutkan, dan jangan lupa, nak, kalau udah makan sahur itu jangan cuma makan nasi, tapi juga makan niat. Jangan sampai niatnya kosong, nanti bisa batal puasanya. Semua santri pun tertawa terbahak-bahak mendengar nasihat Kiai yang selalu punya cara tersendiri untuk membuat suasana menjadi lebih ringan. Meskipun kadang terkesan santai, mereka semua tahu bahwa pesan yang terkandung dalam kata-kata Kiai sangat dalam. Tapi siapa yang bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Kiai yang selalu penuh kejutan seperti itu? Setelah itu, Kiai Haji Arif pun melanjutkan pidatonya tentang pentingnya ikhlas dalam berpuasa. Ikhlas itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Nah, kalau kalian gak ikhlas, nanti bisa-bisa batal puasanya karena cuma mikirin makanan aja. Di tengah ceramah yang semakin seru dan penuh tawa itu, Teddy berdiri dengan wajah serius, seakan-akan dia akan menyampaikan sebuah teori ilmiah. Dengan percaya diri, dia melangkah maju dan mulai membuka tasnya yang berisi roti bakar. Jangan-jangan Teddy mau ngasih pertunjukan sulap nih, bisik Ujang sambil menahan tawa. Dan benar saja, Teddy membuka roti bakar itu dengan penuh drama, sambil berujar, Kiai, izinkan saya memberi contoh ikhlas melalui roti bakar ini. Teddy mengangkat roti bakar tersebut tinggi-tinggi di udara, seolah-olah itu adalah benda yang paling sakral di dunia. Semua santri menatapnya dengan penuh perhatian. Ini adalah roti bakar yang saya buat dengan penuh niat, penuh ikhlas. Jika saya makan roti bakar ini dengan niat yang benar, maka saya akan mendapatkan pahala berlipat ganda, kata Teddy, dengan gaya yang sangat serius, padahal semuanya tahu dia cuma berusaha membuat lawakan. Kiai Haji Arif hanya tersenyum mendengarnya. Ya, nak, kalau kamu makan roti bakar itu dengan ikhlas, mungkin kamu bisa jadi santri teladan. Tapi kalau kamu makan roti bakar itu tanpa bersyukur, bisa-bisa perutmu malah jadi lapar lagi, loh. Semua santri tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Kiai yang penuh dengan sindiran halus itu. Teddy yang merasa berhasil dengan aksinya, langsung melanjutkan pertunjukannya dengan trik lainnya yang lebih konyol lagi. Hari itu menjadi momen yang penuh dengan canda tawa, namun di balik keceriaan itu, pesan Kiai Haji Arif tentang ikhlas dalam berpuasa benar-benar menyentuh hati para santri. Mereka mulai menyadari bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang niat dan ikhlas dalam setiap tindakan. Namun, siapa sangka, kejutan-kejutan konyol lainnya masih akan datang di hari-hari berikutnya, dan setiap momen di pesantren Sunan Gunung Kecil akan selalu diwarnai dengan tawa, kebersamaan, dan, tentu saja, keikhlasan dalam menjalani puasa. Keesokan harinya, suasana di pesantren Sunan Gunung Kecil masih terasa kocak dan penuh tawa. Semua santri, meskipun lelah dan mengantuk, tetap semangat melanjutkan puasa. Mereka tahu bahwa hari-hari mereka tak akan pernah membosankan jika Kiai Haji Arif dan teman-teman seperti Teddy ada di sekitar mereka. Namun, hari itu ada sesuatu yang lebih besar yang menanti. Di luar dugaan, acara, ujian puasa, pertunjukan unik jelang iftar yang sudah dipersiapkan oleh para santri akan dimulai. Teddy, yang jelas-jelas jadi penggerak utama acara ini, sudah menyiapkan berbagai kejutan yang lebih aneh dan lebih lucu daripada hari sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan menuju waktu berbuka, ada satu hal yang tak bisa dilewatkan, perut. Sebagai santri, mereka harus menghadapi ujian berat setiap hari, menahan lapar dari pagi hingga sore. Tentu saja, para santri selalu punya cara tersendiri untuk menjaga semangat mereka.
Ada yang dengan menyemangati diri sendiri, ada yang dengan melakukan kegiatan aneh untuk mengalihkan rasa lapar. Misalnya, Jaya yang sangat bersemangat mencoba ikut latihan takbir dengan suara keras dan memukul beduk sepanjang waktu. Tujuannya sederhana, biar lapar hilang, biar lupa sebentar. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian semua santri saat itu. Pukul 5 sore, suara Kiai Haji Arif terdengar menggema dari luar pesantren. Anak-anak, jangan lupa, ya. Iftar nanti akan ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya makanan, tapi juga pembelajaran penting tentang ikhlas. Suara Kiai Haji Arif penuh misteri, hampir seperti pengumuman acara televisi. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, meskipun mereka semua tahu bahwa Kiai Haji Arif tak pernah benar-benar serius kecuali untuk masalah penting. Di ruang makan pesantren, sebuah meja besar sudah dipersiapkan dengan berbagai macam hidangan. Tapi, yang paling mencolok adalah sekarung besar buah kurma yang diletakkan tepat di tengah meja. Teddy, yang biasanya tidak sabaran, sudah berdiri di depan meja dengan ekspresi misterius, menunggu giliran untuk membuka puasa. "Cing, udah siap buka puasa?" tanya Ujang, yang melihat Teddy memegang kurma seperti seorang ahli sihir yang sedang menunggu momen tertentu. "Siap banget. Hari ini aku mau ngasih kejutan besar, Neng," jawab Teddy, sambil tertawa kecil, namun terlihat jelas bahwa dia punya rencana besar di balik sikapnya yang ceria. "Keputusanmu untuk buka puasa pakai kurma itu udah benar, Teddy, tapi yang penting jangan lupa niat. Niat yang ikhlas itu penting." Ujang menasihati dengan serius. "Gitu ya? Kalau ikhlas, nanti bisa bikin kurma ini jadi lebih enak ya?" jawab Teddy dengan ekspresi pura-pura bingung. Semua santri yang mendengarnya pun tertawa geli. Namun, Teddy tetap dengan ekspresi seriusnya, seolah benar-benar sedang melakukan eksperimen ilmiah tentang puasa dan keikhlasan. Seiring dengan waktu yang semakin mendekati azan maghrib, santri-santri mulai berlari ke arah masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Di antara mereka, ada Teddy yang dengan santai melangkah, tidak terlalu peduli dengan siapapun yang berlarian menuju masjid. Malah, dia mendekati Kiai Haji Arif yang sedang berdiri di depan pintu masjid. "Kiai, saya sudah siap buka puasa, nih. Saya sudah bawa kurma dan niat ikhlas." Teddy berbicara dengan penuh semangat, sambil mengangkat 2 buah kurma yang dia bawa. Kiai Haji Arif melihatnya dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. "Betul, Nak. Niat yang ikhlas itu penting, tapi jangan lupa, puasa itu bukan hanya soal menahan lapar. Kamu harus menahan hawa nafsu yang ada di dalam hatimu. Jangan cuma ikhlas di luar, tapi juga di dalam hati," ujarnya bijak. "Jadi kalau saya buka puasa dengan hati yang penuh nafsu, nanti jadi batal ya, Kiai?" tanya Teddy, sambil melirik ke teman-temannya yang sudah mulai geleng-geleng kepala. "Hahaha, Nak, yang batal itu bukan karena nafsu makan, tapi kalau hati kita tidak ikhlas. Paham, kan?" Kiai Haji Arif kembali melontarkan jawaban yang membuat semua santri tersenyum, dan sedikit merasa malu karena perasaan mereka tentang puasa ternyata belum sepenuhnya ikhlas. Di dalam masjid, setelah salat maghrib, santri-santri kembali menuju ruang makan untuk menikmati buka puasa. Hari itu, Kiai Haji Arif memberikan sebuah pesan yang cukup dalam kepada mereka semua. "Sebentar lagi, kita akan menikmati hidangan ini. Tapi ingat, Nak, makan bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga untuk memperkuat niat dan ikhlas dalam setiap langkah kita. Jangan sampai setelah berbuka, kita hanya berpikir tentang kenyang, tetapi lupakan tujuan kita berpuasa. Puasa itu bukan soal menahan lapar, tetapi menahan segala bentuk godaan dunia yang akan menurunkan kualitas keikhlasan kita.
jelas Kiai, sambil membuka kurma dan membagikan kepada semua santri. Namun, suasana yang tadinya serius kembali menjadi penuh tawa setelah Teddy, yang sudah menunggu sejak tadi, memecah keheningan. Jadi, Kiai, kalau saya makan kurma ini ikhlas, saya bisa langsung jadi ahli ilmu hikmah ya? Teddy bertanya dengan wajah serius, meskipun semua orang tahu itu hanya guyonan. Kiai Haji Arif tersenyum lebar. Ya, nak, kalau kamu makan dengan ikhlas, kamu akan mendapatkan kebijaksanaan yang lebih besar dari sekadar ilmu hikmah. Tapi, kalau kamu makan sambil nonton TV, mungkin kamu malah jadi ahli dalam mengunyah sambil tertawa, jawab Kiai Haji Arif dengan penuh canda. Teddy pun akhirnya duduk, membuka kurma dengan penuh perhatian, dan menggigitnya dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, jadi ahli ikhlas, kan? Ucapnya sambil tertawa bersama santri lainnya. Malam itu, pesantren Sunan Gunung Kecil tidak hanya penuh dengan tawa, tetapi juga penuh dengan pemahaman baru tentang puasa, keikhlasan, dan arti dari kebersamaan. Teddy yang tampaknya selalu menjadi penggembira suasana, ternyata juga memegang pelajaran penting bahwa ikhlas adalah kunci dalam segala hal, termasuk dalam menjalani puasa. Jangan lupa ikhlas, nak. Kiai Haji Arif mengingatkan dengan penuh makna. Dan dengan itu, semua santri kembali ke asrama dengan hati yang penuh tawa, namun juga penuh dengan pemahaman bahwa puasa lebih dari sekadar menahan lapar. Ia adalah latihan jiwa, pengendalian diri, dan tentu saja keikhlasan. Teddy, dengan senyum lebar, berjalan sambil bersenandung. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi menahan tawa juga. Suasana di pesantren Sunan Gunung Kecil malam itu benar-benar tak terlupakan. Semuanya, ikhlas, puasa, tawa, dan kebersamaan, menjadi bagian dari pengalaman yang indah dan penuh makna.